Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1A, kelompok 1 dan kelompok 2? Insya Allah semuanya sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi. Tetapi untuk khusus hari ini pembelajarannya lewat daring. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah berdoa. Semoga anak-anak selalu diberi kemudahan dalam setiap kegiatan, aktivitas, dan dalam pencapaian cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita belajar sudah mulai subtema 3 ya. Kemarin kelompok 1 sudah mengerjakan penilaian subtema 2 hanya sampai nomor 8 dan diteruskan di rumah, nanti dikumpulkannya hari Jumat. Dan untuk kelompok 2 nanti mengerjakannya hari Kamis ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke subtema 3. Subtema 3 ini materinya yaitu tentang bagaimana kita merawat tubuh ya. Tubuh yang diberi Allah ya, dengan semua anggota tubuh yang lengkap yang kita miliki harus dirawat ya. Kita merawat tubuh kita, anggota tubuh kita itu juga tanda kita bersyukur atas karunia Allah, kita bersyukur atas pemberian Allah ya. Sudah diberi mata untuk melihat segala sesuatu yang ada di bumi, sudah dikasih telinga untuk mendengar kata-kata yang baik. Nah, selain kita sholat, mengerjakan semua kewajiban kita sebagai umat muslim, nah kita rasa syukur kita bisa ditandai atau bisa diungkapkan dengan bagaimana cara kita merawat tubuh ya. Tubuh harus dirawat supaya apa? Supaya sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat itu menjadi semangat untuk kita ya. Kalau tubuh kita sakit akan membuat kita lemah. Dan nah, di sini merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, di pembelajaran 1, yuk ayo mengamati. Nah, di pembelajaran 1 yang pertama, di situ ada gambar tangan ya, anak-anak. Nah, ada gambar tangan. Tangan ya, tangan kita kan itu memegang semua benda ya. Nah, di situ ada gambaran di halaman 74 bahwa tangan kita banyak sekali kuman-kumannya ya. Kalau misalnya kita memegang benda yang banyak debu apalagi, nah banyak sekali kuman-kumannya. Nah, simak penjelasan guru mengenai teks di bawah ini. Kuman ada di mana-mana. Bisa di baju, bisa di kulit, bisa di tangan, di muka kita juga ada ya. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Nah, makanya kalau anak-anak
sebelum makan ya, itu ujung jarinya dicuci, semuanya bagian tangan dicuci, kuku-kukunya jangan terlalu panjang ya, kalau sudah panjang dipotong. Kuman ada di sela kaki. Nah, kuman juga ada di sela kaki. Jadi kalau misalnya anak-anak mencuci kaki atau sedang wudhu ya, itu sela kakinya harus dibersihkan. Nah, maka dari itu kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan betul, dengan mencuci tangan ya, mencuci tangan sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Ustazah Ainun ya, sama yang sudah ada di buku atau sesuai dengan protokol kesehatan cara mencuci tangannya. Begitupun juga selain itu mencuci muka, mandi ya, mencuci baju, mencuci kaki dan sela-selanya supaya kumannya hilang ya. Supaya kita sehat, kita juga harus merawat tubuh kita dan selalu menjaga tubuh kita biar selalu bersih ya. Kalau misalnya tubuh kita ada kuman ya, ada kotoran, takutnya nanti mengakibatkan penyakit ya, apalagi penyakit untuk zaman sekarang ini kan macam-macam ya jenisnya anak-anak. Jadi kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, kebersihan baju, kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita ya, itu perlu diperhatikan semuanya. Oke, kita lanjut ke halaman 75. Nah, pastikan anak-anak bisa beraktivitas ya menggunakan anggota tubuh ya, terutama yang sering dipakai untuk aktivitas yaitu tangan kita ya. Nah, tangan kita ini bisa melakukan banyak kegiatan yang mengakibatkan tangan kita kotor ya. Nah, tapi tangan kita kotor, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena bisa dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara mencuci tangan ya, pakai sabun ya, mencuci tangan di air yang mengalir supaya kuman-kumannya juga pada jatuh, pada rontok ya. Nah, di sini di halaman 75 itu salah satu contoh kegiatan yang menggunakan tangan. Nah, apa itu Ustazah? Nah, kegiatannya adalah melukis dengan jari. Nah, atau biasanya anak-anak sering mendengar dengan istilah finger painting ya, melukis dengan jari. Nah, di situ alat-alatnya ya, bahan-bahannya ada cat warna, kertas ya. Lalu alatnya ini menggunakan jari kita ya. Terserah anak-anak mau menggambar apa ya. Nah, untuk halaman 75 kegiatan finger painting atau melukis jari, melukis dengan jari nanti akan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu ya. Untuk hari Jumat kelompok 1, untuk hari Sabtu kelompok 2. Nah, nanti kegiatannya dilakukan di rumah ya. Iya, supaya kenapa dilakukan di rumah? Supaya anak-anak bisa leluasa untuk berkreasi melukis dengan jari ya. Takutnya kalau di sekolah ya, karena di sekolah waktunya terbatas, pelajarannya banyak, takutnya nanti kreativitas anak-anak berkurang ya. Jadi nanti kegiatan finger painting anak-anak lebih baik dilakukan di rumah ya, bisa lebih leluasa, bisa lebih bebas, bisa anak-anak berkreativitas lebih banyak lagi. Oke. Nah, nanti untuk kegiatan finger paintingnya nanti Ustazah kasih contoh ya untuk Jumat dan hari Sabtu. Oke, kita lanjut ke halaman 76. Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Supaya apa? Kita merawat tubuh supaya badan kita sehat ya dan terhindar dari
kuman. Nah, karena apa? Karena kuman itu bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi kita harus merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, menjaga kebersihan tubuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ kan tadi Udin ya, Udin sudah melukis dengan jarinya ya. Udin melukis dengan jari. Nah, karena melukis dengan jari pasti Udin senang sekali. Nah, sekarang karena tadi sudah melukis dengan jari, waktunya istirahat. Nah, Udin lapar dan ingin makan ya karena tadi sudah beraktivitas. Nah, tetapi tangan dan kaki Udin kok kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Tadi Udin sudah melakukan kegiatan melukis dengan jari atau finger painting. Otomatis kaki ya, kaki tangannya ya, apalagi bajunya itu kotor. Nah, sekarang Udin lapar ya, setelah melakukan kegiatan Udin lapar ingin makan. Nah, bagaimana caranya biar tangan dan kaki Udin bersih? Apa yang harus dilakukan Udin? Iya betul, Udin harus mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci bagian-bagian tubuh yang terkena cat air ya. Lalu bajunya juga harus diganti ya. Supaya nyaman memakainya, supaya indah ya, enak dilihat mata. Oke. Nah, sekarang halaman 77. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Nah, setelah melukis, Udin harus, nah kira-kira harus apa nih anak-anak? Ayo kita pilih bersama-sama. Iya, kita pilih yang mana ya kira-kira kegiatan yang harus dilakukan Udin biar tangan dan kakinya bersih. Iya, yang diberi tanda centang yang mana? Apakah makan? Tentu tidak ya, salah ya. Masa tangannya kotor, kakinya kotor langsung makan? Otomatis nanti banyak kumannya. Gambar kedua, Udin sedang cuci tangan. Betul atau salah? Iya, betul. Nah, gambar kedua ya, supaya tangannya bersih ya, sebelum makan harus dicuci tangan dulu setelah kita aktivitas ya, walaupun itu kita aktivitasnya hanya sederhana ya, memegang benda sesuatu atau apa. Setelah itu kalau kita akan makan harus cuci tangan. Oke, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, cuci kaki. Nah, kira-kira cuci kaki betul atau salah? Oke, betul ya anak-anak. Nah, cuci kaki ya. Tapi mencuci kakinya juga jangan cipik-cipik aja, jangan main air aja ya. Jadi sela-selanya, ujung-ujung jarinya juga harus dibersihkan ya. Telapak kakinya juga ya. Nah, kalau misalnya gambar keempat sedang menggosok gigi, kira-kira betul atau salah? Iya, karena yang ditanyakan itu setelah melukis tangan dan kakinya kotor ya, Udin, tangan dan kaki kotor, jadi gambar keempatnya salah ya. Jadi yang betul hanya mencuci tangan dan mencuci kaki. Kalau gosok gigi, jika giginya itu terkena kotoran atau terkena sisa-sisa makanan ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke halaman 78. Nah, ayo mencoba. Marilah kita mencuci tangan dengan benar, bersih, bebas kuman. Nah, di sini contoh cara mencuci tangan dengan benar ya. Tambahkan air ya.
dikasih air dulu tangannya, lalu dituangkan sabunnya, digosok-gosok dulu telapak tangannya. Setelah telapak tangannya digosok, baru punggung tangan, setelah itu gosok jari-jarinya ya. Setelah itu kaitkan jari jemari, gosok ibu jari kanan, ibu jari kiri, lalu gosokkan ujung-ujung jari, lalu dibilas dan dilap. Nah, dilapnya bisa memakai handuk atau memakai tisu ya. Setelah itu, setelah selesai mencuci tangan, keran airnya harus dimatikan. Tangan juga bersih, bebas kuman ya. Nah, lanjut kita ke halaman 79. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Nah, anak-anak, di sini di halaman 79 ada gambar ya, ada gambar sekelompok anak sedang menulis. Nah, kira-kira gambar tersebut anak-anaknya sudah tepat atau belum? Sudah benar atau belum dalam posisi duduknya? Iya, sudah tegak semua ya. Iya, jadi anak-anak ketika anak-anak menulis maupun membaca, diperhatikan juga posisi duduknya ya. Jangan membungkuk, jangan juga melengkung ya. Harus tegak supaya apa? Supaya tulang kita ya, tulang di tubuh kita tetap sehat, tetap kuat ya. Kalau kita kebiasaan membungkuk atau melengkung ya, dalam duduknya nanti bisa berpengaruh pada tulang kita ya. Selain itu juga harus menjaga jarak ya, menjaga jarak buku maupun kertas yang akan kita tulis maupun baca ya. Kurang lebih jarak antara buku dengan mata kita ya, yang baik itu kurang lebih 30 cm. 30 cm itu panjangnya seberapa Ustazah? Kalau anak-anak bisa tahu ya, 30 cm itu sama saja panjangnya penggaris ya, penggaris plastik atau penggaris besi ya, yang panjangnya 30. Nah, itu nanti anak-anak bisa mencoba diukur jarak mata ke buku atau kertas 30 cm. Oke. Nah, di sini halaman 80. Nah, menulis dengan posisi duduk yang benar ya. Di situ ada posisi duduk yang salah dan posisi duduk yang benar. Nah, kira-kira anak-anak memilih yang mana? Iya, memilihnya harus posisi duduk yang benar, seperti gambar yang kedua ya. Di situ seorang anak laki-laki sedang menulis dengan posisi tegak ya. Begitupun juga cara memegang pensil ya. Cara memegang pensil ya di halaman 80 ini. Iya, betul. Yang betul adalah cara memegang pensil gambar yang kedua ya. Kalau yang gambar ke satu itu iya, mungkin itu cara memegang awal-awal anak belajar ya. Ketika anak-anak balita ya, belum berumur 5 tahun, masih di bawah 5 tahun, mungkin cara memegang awalnya seperti itu ya, karena masih belajar. Nah, tetapi ya, supaya kita menulisnya dengan benar, supaya kita menulisnya dengan rapi, jadi yang betul cara memegang pensil yang benar adalah gambar yang kedua ya. Seperti itu juga ketika anak-anak meletakkan buku. Nah, meletakkan buku juga harus dengan tepat. Di mana Ustazah meletakkan bukunya? Nah, meletakkan buku ya harus di atas meja ya, jangan di pangku ya, karena kalau kita bukunya di pangku ya,
itu nanti menyebabkan kepala kita agak membungkuk ya. Sedangkan posisi yang benar adalah posisi duduk yang tepat adalah badannya tegak ya. Kalau bukunya ditaruh di meja itu insya Allah tepat ya, posisi duduknya bisa tegak dan jarak mata ke buku kurang lebih bisa 30 cm. Tapi kalau bukunya itu dipangku bisa menyebabkan membungkuk, juga jaraknya tidak ada 30 cm ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi cukup cukup sekian pembelajaran daring hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar apa saja tadi? Iya, belajar cara merawat tubuh ya. Ketika kita beraktivitas ya, tangan dan kaki kita kotor, bagaimana cara merawat tubuh? Cara membersihkannya dengan cuci tangan, cuci kaki sampai bersih ya. Punggung tangan, sela-sela jari ya, kuku-kukunya ya, kuku kaki maupun kuku tangan harus dibersihkan. Selain itu tadi kita belajar apa lagi? Iya, kita belajar tentang melukis dengan jari ya. Yang bahannya itu ada cat air, lalu ada kertas, dan alatnya yang untuk melukis memakai jari kita sendiri. Nanti prakteknya akan dipraktekkan hari Jumat dan hari Sabtu ya. Lalu tadi anak-anak belajar bagaimana cara mencuci tangan ya. Nah, nanti untuk tugasnya hari ini adalah anak-anak mencuci tangan dengan benar ya. Bisa anak-anak lihat di halaman 78 atau contoh cara mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Silakan anak-anak nanti membuat video. Jadi untuk tugas hari ini anak-anak membuat video tentang cara mencuci tangan yang benar. Oke, Ustazah tunggu videonya. Terima kasih yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan penjelasan materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anak, selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.